Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Dwi Indriani. Saya dari Prodi Pendidikan IPS dengan NIM akhir 57 dan NIM lengkapnya 2303080057. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang zakat yang digunakan untuk ceramah pada Ramadan hari ke-11. Di sini saya bersama rekan saya bernama Putri Sarapufa Ramadhani yang juga dari Prodi Pendidikan IPS. Nah, sebelumnya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah zakat itu, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Nah, kalau diteliti kembali, ajaran dan perintah ibadah puasa ternyata memiliki korelasi positif dan ibadah-ibadah lain dalam Islam seperti sholat, zakat, dan sedekah, yakni selalu dibarengi oleh dimensi konsekuensial. Seperti ibadah puasa, perintah menjalankan ibadah sholat juga diiringi dengan perintah menjalankan ibadah zakat. Zakat yang dimaksud ini adalah zakat kekayaan atau zakat mal. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan mendirikan sholat, kemudian diiringi dengan setelahnya perintah mengeluarkan zakat, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Kemudian, dalam menjalankan praktek ibadah puasa, kita juga dianjurkan mengeluarkan zakat fitrah yang tujuannya adalah sebagai pembuktian keimanan kita. Sementara itu, dalam praktek ibadah sholat, kita juga disuruh menyertainya dengan mengeluarkan zakat. Kalau dalam ibadah puasa, kita mengeluarkan zakat fitrah itu sebagai perwujudan nilai kemanusiaan, maka dalam sholat itu disimbolisasikan dengan salam pada akhir sholat. Itulah sebabnya ada yang beranggapan bahwa nilai ataupun pahala puasa tidak sah jika tidak disertai mengeluarkan zakat fitrah, dengan menganalogikan salam pada saat sholat. Dalam sholat, seseorang dinilai tidak sah kalau tidak mengucapkan salam, baik ibadah puasa maupun sholat, sebagai perwujudan keimanan dan ketakwaan yang kemudian harus diwujudkan dalam bentuk lahiriahnya adalah amal soleh dan kerja sosial. Dengan sendirinya terdapat paralelisme antara iman, takwa, dan amal soleh, atau lebih populer dengan adanya komitmen sosial. Zakat mal, zakat kekayaan maupun zakat fitrah pada dasarnya juga merupakan simbolisasi pemadatan nilai keimanan yang tidak kasat mata. Adapun ide yang terkandung dalam keduanya adalah penyucian. Sarana penyucian adalah dengan menunjukkan komitmen kepedulian sosial. Zakat yang sesungguhnya mengandung pesan-pesan kemanusiaan juga harus dipahami semangat dan dinamikanya pada zaman sekarang ini, termasuk di dalamnya sekelompok orang yang wajib mengeluarkan zakat. Seperti yang kita ketahui, kitab-kitab fikih yang mengatur masalah zakat merupakan hasil respon dan ijtihad para ulama pada zaman dahulu yang hidup pada era masa agraris. Untuk era industri seperti saat ini, para ulama dituntut untuk kembali memikirkan, mengupayakan, dan memperbarui hukum-hukum fikih yang ada, sehingga hukum-hukum fikih tetap dinamis dan mampu memberikan solusi bagi problem dan tantangan zaman saat ini. Nah, zakat yang berarti penyucian terhadap harta kekayaan sekali lagi menegaskan bahwa harta dalam Islam tidak boleh diperoleh melalui penindasan terhadap orang lain. Konsep keharusan mendapatkan harta dalam Islam tidak boleh diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, batil, atau bahkan dengan penindasan terhadap hak-hak orang lain. Konsep keharusan mendapatkan harta dengan cara yang benar dalam Islam maksudnya tidak setelah mendapatkan proses pembenaran atau legalisasi hukum yang dikatakan benar. Nah, karena dalam Al-Quran ditegaskan bahwa dalam praktek hukum bisa terjadi penyelewengan, atau orang sekarang menyebutnya dengan praktik mafia hukum. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sarapova Ramadhani dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 23030808070. Namun teman-teman, di sisi lain, sedekah atau memberikan sebagian hartanya merupakan sebuah wujud tindakan dari pembuktian, kesadaran dan kebenaran seperti itu. Dari segi bahasa Arab, kata sodakoh juga diartikan dengan tindakan yang benar. Benar itu dalam artian sesuai dengan kesadaran yang benar, kesadaran yang ia yakini. Teman-teman semuanya, hal demikian ini juga dibenarkan dalam Al-Quran bahwa sedekah adalah refleksi kepentingan diri yakni sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah memberikan makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih dari kamu. Itu. Dari ayat tersebut menegaskan bahwasanya ketika seseorang memberi kepada orang lain, ia tidak perlu mengharapkan imbalan atau mengharapkan sebuah kata ucapan terima kasih yang diberikan kepada orang tersebut, karena ini menyangkut kepentingan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Refleksi sikap membenarkan yang diyakini oleh orang tersebut. Namun dalam era teknologi informasi yang sudah maju ini, di era sekarang ini, baik teknologi media cetak ataupun media elektronik, seringkali disaksikan atau dipublikasikan kemana-mana bahwa orang yang sedang melakukan sedekah atau beramal atau berinfak, dan itu sudah menjadi pemberitaan kemana-mana seperti itu. Nah, kasus demikian itu tentu tidak mengurangi dan menyalahi nilai sedekah sebagai pembuktian dari kepada keyakinan yang benar, iman kalau tidak disaring sifat ria atau ingin mendapatkan pujian seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Ria ini menjadi ciri-ciri orang munafik atau orang yang mendustai agama dengan dalil amal soleh. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama-agama orang-orang yang berbuat ria seperti itu? Teman-teman semuanya, ibadat puasa ini sebagai wujud ketakwaan kepada kegoiban diliputi oleh suasana pribadi antara hamba dan Tuhannya seperti yang ditegaskan dalam hadis qudsi yang sangat masyhur. Puasa adalah kepentinganku Allah Subhanahu wa taala dan akulah yang akan memberi balasannya seperti itu. Nah, sekali lagi, ibadat puasa seperti halnya ibadat-ibadat yang lain seperti sholat, sedekah, terus nyata-nyata memiliki kolerasi positif, yakni akan kehilangan nilainya kalau tidak diimbangi atau diiringi dengan amal soleh yang berdimensi kemanusiaan. Itu dikarenakan ternyata dalam Islam dimensi personal juga tidak bisa dipisahkan dengan dimensi horizontal, sebagaimana diibaratkan seperti sebuah koin mata uang yang satu sisi ini dengan satu sisi yang lainnya itu tidak dapat dipisahkan karena sudah menjadi satu kesatuan yang mutlak seperti itu. Nah teman-teman, sekiranya ini penjelasan materi Ramadan dari kami. Saya kira cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata atau salah sikap atau salah penyampaian materi yang kami berikan, kami mohon maaf, bisa dikoreksi melalui kolom komentar. Sekiranya cukup dari kami. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.